Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis Nabi-Mu, kemudian menjaganya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Engkau jadikan wajah mereka berseri-seri di dunia maupun di akhirat, karena mendapatkan ridha-Mu ya Allah, karena dapat memandang wajah-Mu ya Allah. Pemirsa sekalian, marilah kita lanjutkan membaca kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Kali ini kita masuk pada hadis nomor 11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adamu fis sama'id dunya tu'radu alaihi a'malu dzurriyyatihi, wa Yusufu fis sama'is tsaniyati wa ibnul khalati Yahya wa Isa fis sama'is tsalisati, wa Idrisu fis sama'ir rabi'ati wa Harun fis sama'il khamisati wa Musa fis sama'is sadisati wa Ibrahimu fis sama'is sabi'ati. Ibnu Murdawiyah ngan Abi Sa'id radhiyallahu anhu, status hadis ini dhaif. Artinya hadis ke-11, Adam berada di langit terdekat, ditunjukkan kepadanya amal-amal keturunannya. Yusuf berada di langit kedua. Dua saudara sepupu yaitu Yahya dan Isa berada di langit ketiga. Nabi Idris berada di langit keempat, Nabi Harun berada di langit kelima, Nabi Musa berada di langit keenam, Nabi Ibrahim berada di langit ketujuh. Hadis riwayat Ibnu Murdawiyah dari Abu Sa'id, status hadis ini dhaif. Hadis nomor 12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud dini thalathun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Akhrajahu Dailami an Ibni Abbas. Artinya hadis nomor 12, penyakitnya agama ada 3. Pertama, ahli fikih yang jahat. Kedua, imam atau pemimpin atau hakim yang zalim, yang lalim. Dan yang ketiga, mujtahid atau ahli ibadah yang bodoh. Hadis riwayat Dailami dari Ibnu Umar, status hadis ini maudhu'. Hadis nomor 13, afatul dhafrit sholafu wa afatus saja'ati al-baghyu wa afatus samahatil al-mannu wa afatul jamalil khaila'u wa afatul ibadati al-fatratu wa afatul hadisi al-kadhibu wa afatul ilmi an-nisyanu wa afatul hilmi as-safahu wa afatul hasabi al-fakhru wa afatul judi as-sarafu. Akhrajahu Baihaqi fi Su'abil Imam an Ali. Hadis nomor 13. Penyakit cerdik pandai adalah memuji diri sendiri atau takabur. Penyakit gagah berani adalah melampaui batas.
Penyakit dermawan murah hati adalah mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut kebaikannya sehingga yang diberi bisa merasa tidak enak hati. Penyakit cantik atau gagah adalah sombong. Penyakit ibadah adalah malas atau berhenti ibadah. Penyakit bicara adalah bohong. Penyakit ilmu adalah lupa. Penyakit sopan santun adalah tidak sopan. Penyakit pangkat adalah kesombongan, dan penyakit kedermawanan adalah boros. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ali, dan dia mengatakan hadis ini dhaif. Status hadis ini dhaif. Hadis nomor 14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Artinya hadis nomor 14. Penyakitnya ilmu adalah lupa, dan menyia-nyiakannya adalah apabila kamu membicarakannya bukan kepada ahlinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari A'mas dengan marfu mu'addal, dan ia meriwayatkan permulaannya saja dari Ibnu Mas'ud dengan mauquf. Status hadis ini dhaif. Hadis nomor 15. Akilur riba wa muwakkiluhu wa katibuhu wa syahidahu idza alimu dzalik wal washimatu wal mausyumatu lil husni wala bisadaqati wal murtadu a'rabiyan ba'dal hijrati mal'ununa ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Akhrajahu Nasa'i an Ibni Mas'ud. Status hadis ini sahih. Artinya hadis nomor 15. Orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat riba, dan kedua saksi riba, jika mereka mengetahuinya, orang yang membuat tato, orang yang ditato untuk kecantikan atau hiasan, orang yang tidak mau membayar zakat, orang Arab Badui yang murtad setelah hijrah ke Madinah, adalah orang yang dilaknati menurut ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Ibnu Mas'ud. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama yakulul abdu, fawalladzi nafsi biyadihi law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqo minha kafiron ka'san. Artinya hadis nomor 16. Aku makan seperti makannya hamba. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya dunia sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari dunia tersebut, walaupun hanya segelas saja. Maksudnya ini kondisi di akhirat nanti. Hadis riwayat Hannad dalam Az-Zuhdi dari Ibni Umar bin Murrah secara mursal. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Artinya hadis ke-17. Aku makan seperti makannya budak, dan aku duduk seperti duduknya budak. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anhum. Status hadis ini hasan.
Hadis nomor 18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu fa innama ana abdun. Artinya, hadis nomor 18. Aku makan seperti makannya budak dan aku duduk seperti duduknya budak. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Hadis riwayat Ibnu Sa'id dengan sanad hasan dan Tabrani dalam kitab Syu'abul Iman dari Yahya bin Abu Katsir secara mursal. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faqra takhafuna walladzi nafsi biyadihi la tusabbanna alaikumud dunya sabba hatta la yuzigha qalba ahadikum in azaghahu illa hiya wa imullahu laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha wa naharuha sawaun. Hadis nomor 19 artinya, apakah kalian merasa takut dengan kemiskinan? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini benar-benar akan dituangkan kepada kalian, yaitu dilapangkan harta bendanya, sehingga hati kalian tidak akan tersesat kecuali karena dunia tersebut. Demi Allah, sungguh benar-benar telah aku tinggalkan untuk kalian ajaran agama yang terang benderang, baik di malam hari ataupun di siang hari. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Darda. Status hadis ini hasan. Hadis nomor 20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alul Qur'ani alullah. Artinya, hadis nomor 20. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Hadis riwayat Khatib dalam perawi-perawi Malik dari Anas. Status hadis ini hasan li ghairi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, semoga Engkau memberi kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan menjauhkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau memberi kami rizki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan menjauhkan kami dari rizki-rizki yang haram dan tidak barokah ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami, Engkau menerima amalan-amalan kami, dan Engkau melindungi kami dari amal-amal yang tidak Engkau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.